Ya teman-teman, balik sama saya. Di sini saya akan mereview suatu casing. Casingnya ada di sini, mereknya Techwear. Yang serinya Nexus Air M, yang serinya ini. Dan juga casingnya ada di sini. Kalau yang ini dia tuh ada dua tipe, warna putih dan juga berwarna hitam. Tapi saya dikirimi oleh DTG yang berwarna hitam seperti yang ada di sini untuk casingnya. Dan kita akan mereview apakah bagus atau tidak dari segi kekurangan, kelebihan, dan juga dari segi suhunya. Jika lo kacanya dibuka maupun ditutup untuk yang ini. Dan di sini dengan harga 650.000 yang dimana sudah free 4 fan. Tapi 4 fan yang tersebut yang di sini dia tuh tidak ada RGB-nya. Cuma berwarna hitam putih aja. Dan juga di sini dia tuh support sampai 8 fan. Di bagian depan 3, atas 2, satu belakang dan juga di bawah dia itu juga 2. Tapi support fan-nya cuma 12 cm aja, bukan yang 14 cm ya. Ininya seperti itu. Sebelum saya lanjutkan untuk apa aja kekurangan dan juga kelebihan dan juga membongkar ini casingnya, apa aja kelebihan dan juga kekurangannya, jangan lupa klik subscribe ya teman, pojok kanan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Dan kita lanjutkan saja yang pertama, tapi kita akan lihat dulu dari segi spesifikasinya yang ada di boxnya ini. Di sini ada spesifikasinya sih, di bagian sini dan juga di bagian sini. Intinya aja lah, nggak usah berlama-lama kalau yang ini. Dari segi spesifikasinya yang ada di sini, dia tuh free include 4 fan black and white dan juga non RGB PWM fan kalau yang ini. Dan juga di sini warnanya black dan di sini spesifikasinya semua. Kita akan bacakan dulu dan juga di sini ada gambarannya spesifikasinya ya. Yang dimana dia itu ada USB 3.0 ada 2 dan juga HD audio di bagian atasnya sini dan juga di bagian sini ada support harddisk 3,5 inch sampai 2 dan juga SSD 2,5 inch dan juga 4 expansion slot. Yang dimana dia itu hanya support MATX aja, MATX sampai ITX lah. Kalau yang ATX dia itu tidak support kalau yang ini. Dan juga di sini dia support sama fan juga, sudah saya jelaskan tadi, 8 fan, depan 3, atas 2, belakang 1 dan juga di bagian bawah 2. Dan juga di sini yang paling penting dia itu GPU-nya dia itu support sampai 330 mm untuk panjang lebarnya dan juga di sini CPU coolernya dia itu maksimal sampai 160 mm. Kalau 160 mm kalau menurutku sih semua CPU cooler dia itu bisa rata-rata karena rata-rata tersebut CPU cooler di bawah 160. Tetapi kalau yang ini dia itu bagus lah sampai 160 mm yang paling penting itu. Dan juga power supply sampai 160 mm untuk yang ini. Kita akan menjalankan dulu dari segi boxnya di sini ya supaya tidak full. Kita akan membongkar dari segi casingnya ini. Dan juga casingnya ini cara membukanya dia tuh seperti pintu yang dimana bukan dari samping sini tapi dari bawah ya, karena ada tulisannya ya pull here di sini ya, tinggal tarik aja di bagian bawah. Kalau casing yang lainnya biasanya itu di bagian sininya ada kayak tempelan atau apalah atau magnet, tinggal anda tarik ya. Tapi kalau yang ini dia tuh dari bawah untuk membukanya dan juga di bagian sini ya dia tuh juga ada magnetnya sih di bagian atas dan juga di bagian bawahnya sini ada magnetnya. Dan kita akan ambil saja seperti ini. Aku buka dulu ya, aku ambil supaya tidak mengganggu kacanya, takut pecah kalau yang ini karena ini tempered glass. Kita kasih bawah dulu. Dan di sini untuk casingnya, kalau menurutku sini ya press to performa lah dari segi harga 650.000 dan juga sudah include 4 fan. Gak usah beli fan lagi juga udah cukup sih. Kalau ingin lebih powerful tinggal anda tambahkan 2 di atas dan juga 2 di bagian bawah. Dan juga ini dia tuh support sampai MATX aja seperti ini ya, ada slot 1, 2, 3, 4. Dan juga di bagian samping ini ada power supply covernya supaya kelihatan lah power supply apa yang kalian pakai. Seperti contoh yang RGB Lux tersebut dari segi aerocoolnya dia tuh supaya kelihatan RGB di bagian power supply-nya ini. Tapi itu hanya beberapa casing yang ada seperti itu. Dan juga di bagian depannya dia itu ada lubang-lubang untuk sirkulasi udara atau mengambil udara dari luar ke dalam dan juga ada tulisan Techwear di bagian sininya. Kalau ingin mengganti fan tinggal anda buka aja seperti gampangnya sih. Di bagian bawah ini dia tuh ada kayak rongga-rongga kecil lah, tinggal tarik dia tuh bisa kau angkat seperti contoh ini ya. Nah, agak berat ya, nih cara membukanya seperti itu ya. Tapi anda harus hati-hati di bagian atasnya ini ada kabelnya. Cara membukanya kalau mengganti fan yang ingin RGB tinggal anda ganti aja, tinggal anda baut di bagian belakangnya sini. Nih, aku tutup lagi kalau yang ini. Kita akan lihat nanti dari segi sirkulasi udaranya bagus atau tidak untuk mengambil udaranya lah, airflow-nya lah. Seperti ini, dia tuh kelihatan bagus sih kalau yang ini. Tidak terlalu rapat sehingga kelihatan untuk warnanya berwarna putih yang ini. Di bagian samping sini, dia tuh banyak lubang-lubangnya juga untuk kabel manajemen. Bagian bawah 2, samping juga ada, atas juga ada. Kurang lebih seperti itu. Kita akan lihat di bagian sini dulu untuk port-portnya di bagian atas ini. Yang bagusnya dia itu support 3.0 ada 2 di bagian atasnya ini berwarna biru dan juga ada dust filter di bagian atasnya. Nah, dan kita buka dulu di bagian belakang casingnya ya. Di sini lebih cenderung ke flat sih, tapi ada rongga sedikit lah di bagian sininya, tapi nggak terlalu flat, masih aman. Kita lihat di bagian dalamnya sini dulu untuk kabel-kabelnya. Untuk kabelnya semua dia itu berwarna hitam dari segi
3.0 dan juga USB audio dan juga yang lainnya lah, front panel semuanya dia itu berwarna hitam. Dan juga fan-nya tersebut ini dia itu menggunakan 4 pin WWM lah kalau yang ini lah, dan juga bisa disambung-sambung satu ke satu yang lainnya. Kalau yang ini dengan tancapkan aja ke mobo kalian sih, ini ya ada 4 pinnya. Yang penting di mobo kalian tersebut ada 4 pinnya lagi. Sebagai contoh kan ada 4 pin untuk CPU cooler dan juga ada sistem. Tapi ini tinggal ada pasang di sistem aja supaya bisa berputar untuk fan-nya yang ini. Ya seperti itu contohnya. Di bagian dalam terdapat tempat harddisk untuk yang ini. Dia tuh hanya ada support 1 tapi bisa Anda kali menjadi 2 untuk yang ini. Oh ya, di bagian depan tersebut ini dia tuh support SSD juga ada 2, 1, 2 ya. Seperti itu. Untuk power supply-nya support 160 mm sehingga dia tuh panjang dan juga besar sih untuk kabel manajemennya supaya bisa tertata rapi. Dan juga di bagian sampingnya sini ini juga bagus sih. Di sini ada rongga lagi di bagian sini, dia tuh cukup lebar kalau yang ini, hampir 2 cm kalau enggak 2 cm lah kalau yang ini lah. Untuk kabel manajemen supaya gampang dibuka maupun ditutup dan juga cara pemasangannya. Ya, kurang lebih seperti itu untuk yang ini. Tetapi untuk saat ini saya tuh belum mencari kelemahannya atau kekurangannya lah untuk casingnya ini. Kalau menurutku ini banyak kelebihannya ya, tinggal lihat aja nanti pada saat saya kesimpulannya di akhir video mana yang kekurangannya. Kita cek di bagian bawahnya. Ini ada busanya ini bagus untuk kakinya, dan juga di sini ada dust filternya. Dust filternya dia tuh full sampai sini ke sini. Kebanyakan itu cuma separuhnya aja sih, separuh di bagian power supply-nya. Tetapi kalau yang ini dia tuh full sih dikasihnya, jadinya sangat bagus sekali. Dan juga ini ada bautnya untuk memindahkan drive dari harddisknya ini. Bisa dilepas, bisa dipasang kalau yang ini. Menyesuaikan kalian lah, kesukaannya lah. Intinya seperti itu. Dan semuanya sudah saya jelaskan dari satu persatu dari segi semuanya ini. Dan kita lanjutkan saja untuk mereview casingnya ini dan juga kesimpulan kekurangan dan juga kelebihan casingnya ini. Yang pertama kita cek dari segi suhunya. Jika kacanya dibuka maupun ditutup untuk casingnya ini. Yuk lanjut ke reviewnya. Lalu yang pertama dari segi pengujian dari segi suhunya, yang dimana jika kacanya dibuka maupun ditutup. Yang pertama kacanya dibuka dulu. Untuk suhu minimalnya dia itu mendapatkan 34 derajat dan juga suhu maksimalnya mendapatkan 61 derajat. Yang dimana saya menggunakan Core i3 10105F dan juga Side Mugen 5 Rev B yang ada di sini untuk gambarnya. Terbilang dingin kalau yang ini. Tapi yang pada intinya kita akan membandingkan dari segi kacanya jikalau ditutup. Yang dimana untuk minimalnya mendapatkan 34 derajat dan juga maksimalnya mendapatkan 61 derajat. Jikalau dibandingkan dia itu sama-sama semua dari segi suhunya, sama-sama 34 derajat dari segi minimalnya dan juga maksimal 61 derajat. Ini terbilang sangat bagus kalau menurutku. Jikalau kacanya dibuka maupun ditutup. Baru kali ini aku tuh mereview yang dimana kacanya dibuka maupun ditutup suhunya sama. Terkadang itu cuma berbeda 1 derajat lah, tetapi dia tuh ini sama. Dari segi sirkulasinya memang sangat bagus kalau casingnya yang ini, rekomen lah. Selanjutnya dari segi kelebihannya, yang pertama suhunya dingin dibuka maupun ditutup, yang dimana karena ada rongga di bagian depan casingnya tersebut yang sangat luas sih kalau menurutku, dan juga berlubang-lubang yang sangat bagus, yang dimana dia itu bisa mendapatkan 34 derajat dan juga 61 derajat dibuka maupun ditutup. Sama lah 1:1 kalau yang ini, seperti yang saya jelaskan sebelumnya yang tadi. Jadi yang ini salah satu kelebihannya lah. Lalu yang kedua terdapat slot harddisk, yang dimana ada slot di bagian bawahnya tersebut bisa dipindah, dilepas maupun dipasang, yang dimana dia itu up to sampai 2 harddisk 3,5 inch dan juga ada SSD juga up to nya 2 kali, yang dimana di bagian depan atau sebelah mobo lah, atas bawah, bukan di bagian belakang seperti yang harddisknya tersebut. Tetapi kalau mau dikasih di bagian belakang ya juga bisa sih, tergantung kaliannya lah enaknya di mana. Selanjutnya yang ketiga, kabel manajemen di bagian belakang dia itu sangat bagus, karena di bagian belakang tersebut dia itu ada jarak 2 cm, kurang lebih 2 cm lah bisa dibilang seperti itu, supaya mudah ditutup untuk case belakangnya dengan mudah. Ya karena ada banyak kasus yang dimana susah ditutup untuk case-nya di bagian belakang. Lalu yang keempat terdapat power supply cover sih, tapi kalau yang ini dia tuh opsional, ada yang suka ada yang tidak. Kalau menurutku aku sih suka, karena supaya kelihatan lah power supply apa yang kalian pakai di bagian sampingnya. Apalagi kalau ada yang RGB ya, supaya kelihatan. Lalu yang kelima terdapat dust filter di bagian atas dan juga di bagian bawahnya. Di bagian atas full sekitar 240 mm dan juga di bagian bawah juga sama 240 mm, full lah dari kiri ke kanan lah seperti contoh yang ini.
Lalu yang keenam, kabelnya hitam semua, dari segi USB 3.0, audio, front panel, dan juga yang lainnya lah. Dia itu berwarna hitam semua kalau yang ini. Ya bagus sih supaya lebih menyerupai lah, kelihatan elegan dengan casingnya ini, tidak berwarna-warna lah. Lalu yang ketujuh, terdapat karet atau busa di bagian kaki casingnya yang dimana untuk memindah-mindahkan dan juga untuk aliran listrik juga sih kalau yang ini. Harus wajib sih kalau yang ini karena casingnya harganya 600 ribuan lah. Pastinya ada. Dan lalu selanjutnya dari segi kekurangannya, yang pertama yaitu belum ditemukan. Silahkan komen aja di bawah jika kalian memakai casingnya ini atau sudah melihat video inilah dan juga Anda bisa menyimpulkan kekurangan mana yang ada di sini yang belum dibahas lah. Intinya seperti itu, dan kesimpulannya rekomen atau tidak dengan harga 650.000. Kalau menurutku pribadi ini rekomen sih, yang dimana dia tuh casingnya elegan, full hitam, MATX, yang dimana juga banyak orang yang memakai MATX sih. Dan juga ini sudah free 4 fan no RGB yang dimana PWM sampai 1500 RPM yang dapat dikendalikan oleh mainboard kalian. Maupun dari segi desainnya, di bagian depan ada rongga-rongganya, dan juga di bagian samping ada power supply cover, di bagian belakang sangat bagus untuk manajemen kabelnya yang dimana terdapat jarak 2 cm. Ini rekomen sih, meskipun harganya 650.000. Kalau menurutku sesuai sih, price to performa lah kalau yang ini. Itu aja dari saya, terima kasih sudah menonton, dan juga jangan lupa like dan subscribe. Dan nantikan video lainnya review-review para PC seperti CPU cooler, casing, SSD, dan juga yang lainnya. Terima kasih sudah menonton.